Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah ya, kalian semuanya sudah menjadi peserta didik SMP Negeri 1 Ciawi, dan tentunya kalian akan mengikuti kegiatan MPLS selama 4 hari. Hari ini adalah hari yang kedua ya, kalian mengikuti kegiatan MPLS. Baik, pada hari ini Ibu akan membawakan materi tentang pendidikan karakter atau pendidikan moral, dan semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Diah, mengajar di kelas 8 dan kelas 9 ya. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun sekarang ini masa-masa pandemi dan kalian mengikuti kegiatan MPLS secara daring, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Baik anak-anakku sekalian, Ibu akan membawakan materi seperti yang Ibu sudah katakan tadi, yaitu pendidikan karakter atau pendidikan moral, yang tentunya pendidikan ini sangat penting untuk kita semua, di mana sebagai manusia harus mempunyai karakter, harus mempunyai moral, di mana pendidikan karakter atau pendidikan moral ini biasa kita pelajari atau bisa kita pelajari di rumah ataupun di sekolah. Dan tentunya pendidikan karakter ini sangat sesuai atau relevan ya untuk mengatasi krisis moral yang sedang berlangsung saat ini. Seperti apa tuh krisis moral? Seperti adanya tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kekerasan terhadap anak dan remaja, pergaulan bebas yang sampai saat ini penyelesaiannya itu belum tuntas. Nah, oleh karena itu Ibu harapkan kalian sebagai pelajar atau peserta didik SMP Negeri 1 Ciawi bisa mempunyai karakter atau memiliki moral yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, karakter yang baik tentunya didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan dan keinginan untuk berbuat baik. Nah, camkan itu, bahwa kita sebagai manusia ingin mempunyai kebaikan dan ingin untuk berbuat baik. Anak-anakku sekalian, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang berucap, bagaimana seseorang merespon sesuatu. Nah, ada banyak butir-butir karakter yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita ketahui dan harus kita laksanakan. Apa saja butir-butir karakter itu? Di antaranya ada karakter religius, ada karakter jujur, ada karakter tanggung jawab, kemudian disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, punya semangat kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, dan peduli lingkungan. Waduh, begitu banyak ya karakter yang harus kalian tahu dan harus direalisasikan tentunya. Bagaimana kita harus percaya diri, bagaimana kita harus menjaga lingkungan, bagaimana kita harus bertanggung jawab, disiplin,
dan sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Ya, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan peserta didik untuk memiliki kecerdasan, memiliki kepribadian, dan berakhlak mulia. Nah, itulah isi dari pasal 1 Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003. Bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah, Ibu ulangi, untuk mengembangkan peserta didik yang tentunya memiliki kecerdasan, memiliki kepribadian yang baik, dan juga berakhlak mulia. Nah, amanah Undang-Undang Sikdiknas 2003 bermaksud agar peserta didik tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas saja, namun juga berkepribadian yang baik atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang, yang memiliki karakter yang bernapaskan nilai-nilai luhur dan juga agama. Nah, itu anak-anakku sekalian, begitu pentingnya kalau kita semua sebagai manusia itu mempunyai karakter atau memiliki moral yang baik. Nah, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak atau seorang peserta didik akan tentunya menjadi cerdas emosinya. Ya, artinya cerdas emosinya itu bisa mengendalikan diri, begitu ya. Nah, kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupan. Nah, ada 9 karakter ya yang berdasar nilai-nilai luhur dan universal. Nah, apa saja tuh 9 pilar karakter itu? 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, hormat dan santun. Yang keempat, kejujuran. Yang kelima, dermawan. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan, yang menjadi pilar karakter itu adalah toleransi. Itulah anak-anak, begitu pentingnya pendidikan moral yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa dihargai, bisa dihormati oleh orang lain kalau kita tentunya mempunyai moral yang baik. Tadi sudah dikatakan bahwa pendidikan karakter itu bisa dimulai di sekolah, di rumah dulu ya. Pendidikan karakter itu bisa dimulai di rumah dan kemudian di sekolah. Keberhasilan seseorang ya itu 80% berhasil ya dengan dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Ya, jadi orang yang sukses
biasanya itu dipengaruhi oleh keberhasilan emosi 80%. Dan keberhasilan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh kecerdasan otak hanya 20% saja. Itu berdasarkan penelitian ya. Nah, semoga kalian setelah mendengarkan pendidikan karakter atau pendidikan moral dari Ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus bersikap, ya, tidak melakukan tawuran, tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, ataupun tidak menyontek. Nah, menyontek itu tidak mempunyai karakter yang baik ya, makanya jangan dibiasakan tuh perilaku menyontek. Nah, itulah pendidikan karakter, dan tentunya di samping ada pendidikan karakter, ada juga tata krama ya. Tata krama itu disebut juga adab sopan santun, atau ada juga yang mengatakan etiket. Nah, jadi kita selain memiliki karakter tadi, juga tentunya dalam kehidupan sehari-hari itu harus mempunyai tata krama atau sopan santun. Nah, tata krama itu juga dipelajari berawal dari rumah. Misalkan orang tua mengajarkan, kalau misalkan ada orang lain yang memberi, orang tua pasti mengajarkan, ambil dengan tangan kanan dan ucapkan terima kasih. Nah, itu adab sopan santun. Kalau diberi itu jangan diambil oleh tangan kiri, apalagi tidak mengucapkan terima kasih. Nah, pasti itu diajarkan sama orang tuanya di rumah. Nah, kadang-kadang ada 3 hal penting yang dilupakan oleh kita semua dalam tata krama. Misalkan lupa mengucapkan terima kasih, ya, lupa mengucapkan minta maaf. Kalau ada kesalahan itu diam saja, padahal itu hal yang salah. Seharusnya kalau kita melakukan kesalahan, segeralah minta maaf. Nah, itu kadang-kadang kita lupakan ya. Satu, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, yaitu mengucapkan minta maaf. Dan yang ketiga adalah tolong. Jadi kalau kalian meminta bantuan kepada orang lain itu katakan, kata tolong ambilkan, seperti itu. Nah, ini sering kali ya kita lupakan. Dan semoga karena sekarang sudah Ibu berikan materi ini tentang tata krama, silahkan 3 hal yang sangat penting itu kamu biasakan dalam pergaulan. Ucapkan terima kasih ya, minta maaf, dan tolong. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan setempatnya. Misalkan kamu bertempat tinggal di mana, nah itu mungkin ada tata kramanya, ada sopan santunnya yang harus kamu terapkan, harus kamu lakukan, ya. Dan tata krama juga bermacam-macam nih. Ada tata krama pergaulan. Nah, dalam pergaulan itu gunakan komunikasi yang baik, yang sopan, ya. Gunakan bahasanya itu yang pas, jangan asal ngomong, apalagi kasar begitu ya. Kalau kita ngomong dengan orang tua itu bahasanya harus bagaimana? Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, ada juga tata krama berkenalan. Kalau kalian berkenalan itu pasti diawali dengan berjabat tangan dan saling menyebutkan nama. Itu tata krama. Ya, jangan cuek begitu. Jadi kita jabat tangan. Kita yang lebih awal berjabat tangan kepada teman yang baru itu lebih baik. Ucapkan nama pula, namanya misalkan Budi ya, dari Ciawi, seperti itu. Ada juga tata krama bertamu. Nah, kalau kalian mau bertamu harus janji dulu dengan orang itu, harus ada perjanjian dan harus tepat waktu. Jangan selonong boy, waktunya sholat,
waktunya tidur, datang ke rumah orang itu. Nah, itu tidak sopan. Jadi sebaiknya kalau mau bertamu itu janjian dulu. Apalagi sekarang ada HP. Ya, kamu bisa chat dulu bahwa jam sekian pada hari ini mau ke rumah bermain atau ada perlu. Seperti itu, harus janjian. Dan harus tepat waktu. Ada juga tata krama berbicara. Berbicara itu nggak asbun, nggak asal. Ada tata kramanya. Apa tata krama berbicara? Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain, ya. Ini mah orang sedang menjelaskan di-cut, dipotong, itu tidak baik. Harusnya dengarkan dulu, baru setelah orang itu selesai berbicara kita ngomong. Jadi ada tata kramanya, ya. Kemudian tata krama berpenampilan. Tata krama berpenampilan itu artinya kita memakai baju itu harus tahu tempat dan situasi. Nah, ke sekolah pakai seragam. Kalau kalian ke sekolah tidak berseragam, pasti kena hukuman dari guru. Orang lain pakai biru putih, kamu misalkan pakai baju kaos oblong di hari Senin. Nah, kamu pasti akan mendapatkan teguran dari guru. Ya, jadi ada tata cara berpenampilan. Kapan kita harus menggunakan pakaian tidur? Kapan kita harus menggunakan pakaian muslim? Kapan kita harus menggunakan seragam? Itu ada tata kramanya. Dan yang terakhir adalah tata krama makan. Ya, makan juga ada tata kramanya. Sebelum makan harus berdoa. Sesudah makan harus membaca doa juga. Dan dalam mengunyah makanan itu tidak bunyi. Kalau ketika makan berbunyi, orang itu melihatnya atau mendengarnya itu kurang enak. Dan itu tadi tidak sopan. Makanya kita pasti dibilang, ih orang teh nggak punya etiket makan bunyi, seperti itu. Ya, biasanya yang makan bunyi itu apa coba? Ayo, silahkan ditebak. Nah, usahakan ya ketika makan itu tidak bersuara dan harus berdoa dulu di awal ataupun di akhir. Sekian pembelajaran dari Ibu tentang pendidikan karakter dan tata krama. Semoga bermanfaat dan semoga ada tindak lanjutnya. Jadi bukan hanya saja kalian mendengarkan, tapi harus kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.